Annyeong, Bora Talk입니다. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teori dari MV-nya August D atau Suga BTS yang berjudul Daechwita. Jadi aku sudah mengumpulkan beberapa teori digabungkan dengan teori aku sendiri. Namanya juga teori ya. Jadi 100% ini adalah pemikiran pribadi. Ini nggak 100% benar, bisa aja salah. Jadi maksudnya jangan terlalu dipercaya gitu ya. Nah sebelumnya August D juga pernah mengeluarkan mixtape di tahun 2016 berisikan tentang cerita dia sebagai seorang remaja serta masa-masa sulitnya di tahun 2016. Dan di album ini atau di lagu ini dia sekarang bercerita tentang perasaannya yang masa kini menjadi lebih dewasa, dan dia juga yang namanya yang kini sudah dikenal cukup besar sebagai artis di dunia bahkan ya. Ini adalah curahan hatinya. Sebelum kita mendalami teorinya itu, Daechwita ini apa sih? Daechwita itu adalah musik tradisional Korea yang dinyanyikan atau di-play ketika tamu itu datang di sebuah kerajaan. Dan tamunya itu nggak tamu biasa, namanya juga tamu kerajaan, pasti bangsawan, pasti penting. Dan saat itulah Daechwita itu dimainkan. So, kita bakal langsung mulai ke video klipnya ya. Nah ini, nama musik yang di-play di awal ini namanya adalah Daechwita. Di sini MV-nya ada di zaman dinasti Joseon. Dan di sini Suga berambut pirang menjadi seorang raja. Kalau kalian mendalami atau fokus ke dalam ini gambar ini, di sini ada beberapa mayat yang ada di depan halamannya. Ini berarti menunjukkan kalau misalkan si Suga yang si rambut pirang ini, si raja ini cukup jahat. Ya, jadi dia kayak bisa membunuh siapapun yang dia mau. Di zaman Joseon itu biasanya kayak hukuman mati itu caranya adalah dengan memotong kepala. Nah, di sini kan bisa dilihat gambarnya ada kotak kecil gitu kan. Nah, disinilah kepalanya itu dimasukkan ke dalam situ. Nah, ini tulisannya adalah Daechwita. Oke, di sini ada Suga yang berambut hitam. Jadi tadi ada yang berambut pirang dan ini rambut hitam. Teorinya adalah si rambut hitam ini adalah Suga yang sekarang, dan raja itu yang tadi adalah Suga yang 4 tahun lalu atau di tahun 2016. Dan kamu lihat ini ada 2 orang yang sedang memotong daging. Aku akan fokus ke baju biru ya. Dia akan memegang peranan penting di akhir video. Ini sangat misterius. Kalau di sini kita bisa ngelihat si Jin sama Jungkook berantem ya. Jadi Suga yang hitam ini sebenarnya bukan raja pada zaman itu, karena pada zaman itu yang berkuasa si rambut pirang. Tapi dia berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di situ, dan kemudian dia juga bertemu sama si Jin sama si Jungkook. Jadi Jin, Jungkook dan orang-orang itu diibaratkan sebagai member BTS dan juga ARMY. Jadi orang-orang yang di lingkungannya itu adalah ARMY. Nah, si Suga yang berambut hitam itu merencanakan pembalasan kepada si raja yang jahat, si yang rambut pirang itu. Di sini kan benar-benar kelihatan si Suga yang berambut pirang ini sangat memiliki power yang luar biasa, di mana semua orang tunduk sama dia.
Di sini pada nunduk semua dan kelihatan dia sangat angkuh, dia sangat sombong kayak nih gue, lo semua lewat, lo semua kayak gitu kan. Nah, di scene ini ada 6 orang penari plus dia jadi 7 cowok plus 1 perempuan di sini. Penari-penari ini juga diibaratkan sebagai member dari BTS dan si perempuan ini bisa diibaratkan sebagai ARMY karena ARMY itu kebanyakan adalah perempuan kan. Jadi ARMY ini memiliki sebuah kunci dan ARMY memberikan kunci itu kepada Suga. Kunci itu adalah untuk masuk ke dalam kerajaannya si raja yang jahat. Itu Suga yang berambut pirang. Oke, scene di sini adalah ketika raja sedang menghakimi orang-orang yang bersalah. Bisa juga nggak bersalah sih, karena dia seorang tirani, dia bisa aja membunuh orang siapapun yang dia sukai. Jadi kalian bisa lihat kan tadi yang motong-motong daging itu mereka berdua ternyata adalah sebagai seorang algojo juga. Dan di belakang ini ada kayak semacam beduk gitu nggak sih, ya kan, yang bulat itu bernama Shinmungo. Jadi zaman dulu di dinasti Joseon itu Shinmungo itu dipakai ketika ada suatu case atau keadaan di mana raja yang menentukan. Jadi kalau ketika itu dibunyikan berarti artinya raja yang sudah menentukan. Aku baca ini dari materi di internet, jadi mungkin aku bisa salah. Correct me if I'm wrong. Oke, jadi di sini kita bisa ngelihat si algojonya membawa si kotak yang tadi aku bilang itu berisi si kepala manusia. Nah, di belakangnya itu ada kotak-kotak yang untuk kepala manusia lagi, dan ini menunjukkan bahwa dia nggak berhenti di situ. Dia masih punya nafsu untuk membunuh orang-orang. Kalau kalian dengerin mixtape-nya dia yang August D itu ngomongin lebih ke haters. Jadi dia kayak literally benci banget sama haters dan dia kayak pengen membungkam atau kayak istilahnya mengalahkan haters. Ini teori aku ya, jadi nggak 100% benar juga. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. Kunci yang dikasih oleh ARMY atau seorang perempuan itu kunci yang bisa dipakai untuk memasuki istana dan juga mungkin kunci mobil dari mobil ini. Jadi zaman Joseon itu nggak mungkin ada mobil, dan di sini ada mobil. Ini berarti si Suga time travel ke masa lalu. Jadi dia di tahun 2020 kembali ke 2016. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan si Suga yang berambut itu tuh sama sekali nggak takut sama seorang raja yang jahat ini. Ini adalah gambarnya si Jungkook atau V ya seingatku. Ini yang digambarkan adalah si Bang PD. Jadi PD name-nya mereka. Tapi rajanya juga kayak siapa lo, gue gak takut sama lo. Ini menunjukkan kalau tahun 2016 tuh mungkin Suga adalah seorang yang sombong atau sengak menurut teori ini. Nah, ditangkap deh dia di tahun 2016 ini. Nah, walaupun dia diikat dan dia ditutup kepalanya, dia tetap nggak takut. Buktinya dia nyanyi-nyanyi. Itu berarti kayak dia tahu tujuannya itu apa dan dia nggak takut sama apapun yang terjadi. Bahkan dia nggak takut sama dirinya sendiri di tahun 2016.
algojo atau yang motong kepala orang-orang itu adalah orang yang sama di awal. Dia sudah bertemu sama Suga di awal-awal. Jadi Suga sebenarnya sudah ngomong sama dia. Kita bisa ngelihat kalau orang-orang yang di belakang yang pakai baju hitam, pakai jubah hitam, semuanya juga ngikutin si Suga. Ini berarti kayak Suga sebenarnya udah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang kerajaan itu. Nah, jadi Daechwita ini juga sebagai pengingat kepada si raja kalau sebenarnya gue beneran raja, lo bukan raja. Nih, gue sekarang yang di tahun 2020 ini adalah the real Suga, the real king yang sebenarnya. Nah, harusnya kan dia dibunuh, tapi karena dia sudah udah cecingguan sama orang yang memotong kepala-kepala orang itu, jadi si algojonya itu malah memotong tali yang ada di tangannya, jadi dia terbebas. Nah, setelah memotong tali, dia memberikan pistol. Nah, teori yang tadi yang mengatakan bahwa Suga yang berasal dari masa depan itu benar karena pistol dan mobil itu nggak ada di zaman dinasti Joseon. Jadi intinya si Suga yang sekarang itu membunuh Suga di tahun 2016. Nah, di sini aku bisa mendapatkan 3 makna atau 3 arti dari video klip Daechwita ini. Yang pertama, Suga yang sekarang adalah orang yang tidak peduli dengan haters. Jadi dia membunuh dirinya sendiri di tahun 2016 yang terlalu fokus benci haters. Dia yang sekarang kayaknya sih sudah tidak terlalu membenci haters. Yang kedua adalah dia sangat tidak suka sama keadaannya dia di tahun 2016 di mana mungkin saat itu dia merasa sombong atau tinggi hati. Padahal kan statusnya kalau dilihat sekarang itu BTS yang sekarang tuh lebih tinggi daripada dia di tahun 2016. Tapi mungkin laganya dia di tahun 2016 tuh agak sengah. Jadi dia yang tahun 2020 bilang, lo itu nggak boleh kayak gitu. Lo nggak boleh jadi seorang yang sombong. Yang makna terakhir adalah tetap jangan menjadi seorang yang sombong atau menjadi tiran atau merasa dirinya sudah sangat tinggi walaupun dia sudah menjadi raja. Nah, di sini dia sangat menunjukkan bahwa Suga yang seharusnya itu adalah tetap menjadi orang yang rendah hati, yang tidak terlalu mau peduli dengan haters, dan tetap harus baik walaupun dia sudah ada di... Ini posisinya udah tinggi banget. Nah, sekian dulu teori dari aku. Sekali lagi aku bilang ini hanya interpretasiku sendiri. Ini pemikiranku sendiri dan research dari beberapa video-video yang lainnya. Kita ambil yang positif-positifnya aja, oke? Jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, dan 알림 설정 supaya aku semakin semangat untuk membuat video yang semacam ini. Sampai ketemu di lain hari. 다음에 봐요.